Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Syukur subhanallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah pencatatan takdir. Bagaimana proses mencatatnya takdir? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir itu di Lauhil Mahfuz. Sama ada yang dicatat sama malaikat. Ketika kita sedang melakukan sesuatu dicatat sama malaikat. Ini bagaimana cara kita ngompernya? Paham ya? Jadi ada catatan di Lauhil Mahfuz yang sudah dulu, ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi, berapa tahun? 50.000 tahun. Itu kan semua yang terjadi setelahnya semua dicatat semua. Penciptaan langit bumi, kemudian ketika Allah menciptakan jin, setelah itu ketika menciptakan manusia, manusia bakal dikeluarkan dari surga, semua itu sudah dicatat sama Allah sampai terus, ya. Tapi ada yang dimana ketika kita melakukan sesuatu malaikat mencatat, betul apa enggak di sini? Nah terus apa yang mereka catat ini dari mulai kita contoh nih melakukan sesuatu terus kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah perbaiki takdir saya, ya, kemudian Allah perbaiki. Nah itu bagaimana dengan yang tulisan yang dulu, sama atau beda? Hah? Sama apa beda? Sebagian lagi jawabnya ragu-ragu. Beda sama, beda sama. Sama? Samanya gimana? Berdoa terus takdirnya berubah? Enggak, sudah ditakdirkan dia berdoa. Nah, terus malaikat kan nyatet. Yang pertama dicatat, terus kemudian ketika berubah kemudian sama malaikat dicatat lagi. Itu gimana kira-kira? Nah, di sini kita harus paham dengan baik. Kenapa? Kalau enggak rancu di kepala. Paham di sini ya? Dan semua ada dalilnya, penjelasannya ada semua. Ya, makanya kita harus paham baik-baik tentang bagaimana konsep beriman dengan takdir sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Ya, yang pertama ya ikhwah, disebut di dalam kitab Alamus Sunnah Al-Mansyurah, ya, bahwa takdir itu dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ya. Takdir yang dimaksud di sini adalah yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Itu enggak berubah kan? Enggak berubah. Lalu bagaimana ketika takdir manusia itu setelah dia berdoa kemudian berubah? Nah, kemudian semua takdir dicatat di Lauhil Mahfuz itu secara detail, ya, secara detail. Kemudian yang mengetahui isinya hanyalah Allah. Malaikat tahu nggak? Para nabi tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Dan Rasulullah SAW dan para malaikat serta yang lainnya tidak mengetahui catatan itu. Dari takdir Allah catat ada 3 jenis
ya dalam masalah catatan. Apa aja 3 jenis ini? Yang pertama ya ikhwah, pertama dicatatnya takdir umur. Kapan kira-kira takdir umur ini? Ada yang tahu? Hah? Persis pada saat di rahim. Di umur berapa? Rahimnya 4 bulan sebulan. Arba'ina yauman. 40 hari itu berapa? Hah? Hah? Dikumpulkan pada waktu 40 hari, ya sekitar 4 bulan lah. Ya. Kenapa? Takdir umur ini takdir yang dicatat ketika seseorang masih dalam janin. Dan malaikat diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nanti bagaimana penjelasannya, dikatakan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Dikumpulkan 40 hari. Kemudian setelah itu thumma 'alaqatan mithla dzalik. Dikumpulkan juga setelah itu 40 hari seperti itu juga. Ya. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari lagi seperti itu juga. Berarti berapa? Hah? Nah, itu persis. Makanya disebutkan berapa? 40 hari kali 3. 120. 120 itu kalau dihitung berarti 4 bulan 10 hari. 4 bulan berapa? 4 bulan pas ya? Pas ya? Pas, maaf. 4 bulan. Thumma yab'atsullahu malakan yu'maru bi arba'in. Kemudian diutus malaikat, diperintahkan untuk 4 hal. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga apakah dia bakal bahagia atau sengsara. Ya, ini kondisinya. Ya, dikatakan syakiyun au sa'id. Syaki ini apa? Sengsara atau bisa jadi dia bahagia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maaf. Berarti dikumpulkan yang pertama 40 hari, kemudian jadi apa? Alaqah, segumpal darah 40 hari, kemudian mudghah, yaitu jadi 40 hari, segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging tadi, baru kemudian Allah mengutus malaikat untuk apa? Untuk dicatat semua ini. Nah, dalam pencatatan semua ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Rohnya. Di posisi 1, 2, 3, 4 nih. Kemudian ya ikhwah, untuk ngompernya kita harus paham baik-baik bahwa catatan yang ada di tangan malaikat itu adalah catatan terakhir, sedangkan catatan yang di Lauhil Mahfuz adalah catatan yang sudah dulu. Jadi malaikat itu mencatat catatan yang terakhir ini sama dengan yang di Lauhil Mahfuz. Paham maksudnya? Kan terjadi perubahan. Nah, ketika malaikat mencatat yang terakhir, maka itulah Allah sudah menentukan takdirnya, dan itu sudah ada di Lauhil Mahfuz, bukan catatan yang perubahan. Jelas sekarang? Inilah yang terjadi, saking Allah saking ngertinya. Tapi kembali lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seseorang melalui sebab akibat, artinya bukan terjadi begitu saja, tapi adanya sebab akibat. Ya, kemudian ya, contoh kasus ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala juga mencatat semua yang terjadi atas takdir keturunan Nabi Adam. Ya. Bahwa Nabi Adam itu bakal diturunkan, nanti punya keturunan dan lain sebagainya. Betul apa enggak di sini? Padahal Nabi Adam pertama kali habis diciptakan dimasukkan kemana? Ke surga. Dan semua ada catatannya semua.
Loh Ustaz, kalau gitu orang kalau ditakdirkan masuk neraka itu gimana? Nanti ada penjelasan hadisnya tentang permasalahan ini supaya kita paham. Yang berikutnya, takdir tahunan. Kapan terjadinya diturunkannya takdir tahunan? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan takdir tahunan yang bakal terjadi dari malam Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya. Jelas di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ayatnya. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muntirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalilnya ini, di dalam malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan ini apa? Takdir yang penuh dengan hikmah. Jadi ini penjelasannya. Jelas ya ikhwah. Terus amram min indina inna kunna mursilin, ya, yaitu urusan dari sisi kami, ya, sungguh kamilah yang mengutus rasul. Maka takdir ini berisikan 1 tahun ke depan, ya, dari waktu dikeluarkannya takdir sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Setahun. Makanya malam itu malam yang sangat besar, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah takdir harian. Takdir harian ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan takdir harian itu ada yang mengatakan bahwa takdir harian itu enggak ada. Ibnu Qayyim al-Jauzi termasuk yang meyakini bahwa takdir harian itu ada. Dalilnya adalah nih, surat Ar-Rahman ayat 28. Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, ya, dia dalam kesibukan. Maksudnya adalah setiap hari Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan, ya, dan itu secara harian, ya, sehingga disebut sebagai takdir harian. Nah, perbedaan catatan antara catatan malaikat dengan catatan di Lauhil Mahfud ada 4. 1, ya, catatan yang di Lauhil Mahfud adalah catatan takdir yang semenjak awal dan nggak ada perubahan sama sekali. Sedangkan catatan yang di malaikat adalah catatan takdir belakangan, dan ini nggak akan pernah berbeda antara catatan yang di Lauhil Mahfud, karena malaikat itu istilahnya takdir terakhirnya, finishingnya hari itu bakal terjadi apa, ya, itulah takdirnya, dan itu sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Paham sampai sini? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah catatan yang di Lauhil Mahfud itu dicatat oleh siapa? Pena. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dengan apa yang dia tulis. Sedangkan catatan yang di malaikat ditulis sama siapa? Malaikat. Beda di sini, ya. Ya. Terus yang ketiga, catatan yang di Lauhil Mahfud hanya diketahui oleh Allah. Sudah. Sedangkan catatan yang di malaikat diketahui oleh malaikat ketika diberitahu atau telah terjadi. Habis dikasih tahu atau telah terjadi, maka malaikat baru tahu. Jelas? Kemudian yang keempat adalah catatan di Lauhil Mahfud nggak bakal berubah sama sekali. Catatan yang di malaikat itu terjadi perubahan, terus kemudian hasil akhirnya sama dengan yang di Lauhil Mahfud. Sebagaimana
yang ditanya oleh seorang sahabat tentang takdir. Sahabat pernah tanya takdir gak nih? Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba dikatakan, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Wahai Rasulullah, siapa seorang sahabat yang tanya? Namanya Suraqah ibn Malik, ya, ibn Jusham. Disebutkan, ya, wahai Rasulullah SAW, bayyin lana, ya, jelaskan kepada kami, ya, tentang agama kami seolah-olah kami baru diciptakan, ya, yaitu apa? Fimal amalul yaum, apa hakikatnya amal hari ini? Afima jaffat bihil aqlam, ya, apakah, ya, karena tertulis oleh pena yang telah kering, wajarrat bihil maqadir, dan takdir-takdir yang sudah berlalu, am fima nastaqbil, ataukah amalan yang kita akan hadapi, yaitu yang berikutnya. Kata Rasulullah SAW, la bal fima jaffat bihil aqlam wajarrat bihil maqadir. Maka Rasulullah menjawab, tidak, tetapi karena pena telah kering dan takdir, ya, telah berlalu, yang telah berlalu, maksudnya yang telah dicatat di Lauhil Mahfud. Kemudian qala fa fimal amal, kemudian ditanya lagi, lalu untuk apa kita beramal, kan sudah ditakdirkan. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban singkat tapi maknanya luar biasa, i'malu fa kullu muyassar lima khuliq, ya, beramallah, semua itu akan dipermudah sesuai dengan apanya? Persis sesuai dengan takdirnya. Dan kita nggak tahu takdir kita, tapi kita disuruh apa? Ikhtiar. Maka jangan mikirin takdir, akhirnya amal kita jadi nggak karuan, sedangkan hidup kita berjalan. Kita diperintahkan buat mikirin nggak? Nanti saya gimana ya? Enggak. Kita disuruh untuk ikhtiar, dan kita disuruh untuk apa? Berdoa. Karena yang bisa merubah takdir adalah doa. Jelas? Nah, dari sini ya ikhwah, ya, beramallah, semua akan dimudahkan. Kenapa? Karena seorang akan diarahkan masing-masing kepada takdirnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, wa'lam annal ummah law ijtama'a ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in, ya, illa qad katabahu Allahu lak, atau disebutkan illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, walau ijtama'u ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini merupakan rentetan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah ibn Abbas, di mana Rasulullah mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak wa idza sta'anta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian diteruskan dengan ini, wa'lam anal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in, ya, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Coba perhatikan hadis ini. Dikatakan, ketahuilah kalau umat itu kepingin berkumpul untuk menolongmu. Ya ikhwah, tahu istilah umat gak? Berapa banyak? Umat sama kaum banyakan mana? Umat. Artinya orang banyak mau kumpul untuk nolong kita bareng-bareng. Kebayangan tuh? Dan tidak akan pernah bisa nolong kita kecuali Allah sudah takdirkan. Kalau takdirnya nggak bisa nolong, kira-kira bisa nolong nggak?
Padahal kumpulan manusia. Jelas? Tapi sebaliknya, kalau umat itu mau mencelakai kita, maka kata Rasulullah gak akan pernah bisa mencelakai kita kecuali Allah sudah mentakdirkannya. Terjadi nggak hal-hal ini sebelumnya? Jangan jauh-jauh lah. Kisahnya Ashabul Kahfi dikejar-kejar, betul nggak? Kisahnya ketika Rasulullah SAW berperang, di mana kaum muslimin sedikit, di perang Ahzab mereka 10.000 jumlahnya, ya. Kemudian kisahnya di mana Rasulullah SAW juga terjadi peperangan-peperangan yang lainnya, ya. Perang Badar jumlahnya berapa? Kemudian mereka mau membumi hanguskan, seakan-akan mereka bisa, padahal ternyata ujung-ujungnya kalah. Betul? Nah, semua ini terjadi, ya ikhwah. Ya, Ashabul Kahfi jumlahnya berapa? Coba perhatikan ayatnya. Makanya 7 pasti. Allah yang tahu, ujung-ujungnya ke situ. Nah, jumlah yang segitu, ya, kemudian dikejar sama pasukan yang nggak sedikit. Betul. Terus kejadian ketika Rasulullah SAW sama Abu Bakar sedang berdua di gua, yang ngejar Rasulullah berapa banyak? Hah? Penduduk Mekah semuanya ngejar. Ya, karena sayembaranya barang siapa yang mendapati Rasulullah hidup ataupun mati mendapatkan 100 ekor onta. Ini sengaja dilakukan oleh pembesar Quraisy supaya penduduk Mekah, miskin kaya, semuanya ngejar siapa? Ngejar Rasulullah SAW. Ya, dari sini ketemu nggak dua orang itu? Ketemu? Enggak kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kalau mereka rombongan mau nangkep, mau mencelakai, niscaya nggak akan pernah bisa mencelakai kecuali Allah mentakdirkan. Berarti di sini, ya ikhwah, kita punya keimanan semua itu terjadi atas kehendak Allah. Bukan karena orangnya punya kekuasaan mau mencelakai kita atau tidak seenaknya sendiri, nggak bisa. Kalau kita kembalikan sama Allah dan kita merasa Allah itu maha adil, kira-kira kecewa nggak kita sama kehidupan ini? Yang membuat kecewa, kita nggak yakin sama takdir dan melihat semua itu terjadi karena diri kita. Kenapa? Ketika kita celaka, contoh, oh ini gara-gara saya ini, ya, orangnya nggak pinter, ini gara-gara gini, gara-gara gitu. Ini gara-gara orang itu dolimnya luar biasa, padahal saya sudah baik sama dia. Kita akan kecewa terus dalam hidup. Tapi ketika kita mengaitkan semua itu terjadi atas kehendak Allah, makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, lakukan yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan sama Allah, kemudian jangan ta'jaz, lemah, jangan putus asa. Kenapa? Wala fa in asabaka syai'un faqul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau engkau ditimpa sesuatu, katakanlah semua adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, prinsip ini yang menjadikan seorang yang beriman sama Allah itu menjadi lapang. Kenapa? Oh, semua itu sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita nggak berpikir kayak gini, maka peluang yang kedua yang terjadi, wala taqul law anni fa'altu kata walakin qul qad kenapa? Fa inna law tuftahu amal syaitan. Jangan pernah engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini dan ini. Kenapa? Karena disitulah pintu setan terbuka lebar. Kita kalau sudah nggak yakin sama takdir Allah, maka semua yang terjadi seakan-akan hidup kita nih hancur, sial dan lain sebagainya. Siapa yang kita salahin? Orang lain. Ini gara-gara antum mana kayak gini nih. Ya, kemudian kita juga nyalain diri kita.
kenapa kok saya bodoh banget. Akhirnya apa? Kedepannya hidup kita hancur gara-gara mikirin yang telah lalu. Paham di sini? Hikmahnya besar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman nih tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi perubahan itu terjadi di mana? Catatan malaikat, bukan di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu adalah takdir yang sudah finishing, kemudian itu sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Artinya terakhir, gak ada perubahan, gak baru, itu yang tercatat di Lauhil Mahfud. Allah mengatakan apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbitu ma indahu ummul kitab. Berarti kan ya, Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki. Ya. Sebentar. Oh, habis. Ya. Kemudian dan di sisinya terdapat apa? Catatan di Lauhil Mahfud. Dari sini perubahan yang Allah tetapkan pada catatan malaikat pada dasarnya sudah tercatat di mana? Lauhil Mahfud. Jadi jangan pernah difahami bahwa perubahan catatan itu ada pada malaikat. Sedangkan yang di Lauhil Mahfud itu juga ikut berubah. Enggak. Tapi yang di Lauhil Mahfud tetap, yang di malaikat adalah terjadi perubahan. Nah, catatan yang terakhir itu adalah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umr illa albir. Tidak akan dapat mencegah takdir kecuali doa. Ya tadi ada yang nyebutin apa? Bahwa orang kalau sudah berdoa itu ditakdirkan. Betul enggak? Ya. Jadi kalau kemudian seseorang minta perubahan takdir, ya Allah, rubahlah takdir saya yang baik. Nah, doanya dia itu ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla, sehingga terjadi perubahan. Jadi saking Allah ngerti, sampai yang kita lakuin semua ini kita lakukan kan alami. Ada keterpaksaan enggak? Karena nanti ada penjelasan tentang bagaimana penyimpangan tentang masalah takdir. Orang kalau sudah nggak ngikutin dalil, maka akalnya jadi kacau, rancu. Ada yang mengatakan hidup kita semua dipaksa. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan kemaksiatan, kita sedang taat sama Allah. Anda bisa bayangin nggak? Jabariyah, sah. Itu prinsip yang membuat otak orang jadi agak error. Bukan agak error, maksudnya error. Ya. Hati-hati masalah ini. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini karena doa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat untuk merubah catatan takdir yang ada. Nah, peristiwa perubahan yang ada pada malaikat ini itulah yang sudah dicatat sama Allah 50.000 tahun, dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ya. Di balik ini semua ada hikmah yang Allah kehendaki, yang kita nggak tahu sama sekali. Makanya ya ikhwah, kita ini dikasih pilihan dan dikasih kemudahan. Kemudian kita memilih gimana, kita sendiri yang memutuskannya. Ya, dan Allah ngasih semua itu. Saking Allah ngertinya, sampai semua itu tercatat dengan rapi. Kebayang ya ikhwah? Penyimpangan masalah takdir. Sebentar. Ya. Penyimpangan masalah takdir, coba perhatikan baik-baik. Beriman terhadap takdir itu butuh kita ngikutin apa? Dalil-dalil yang ada. Sekali kita keluar dari dalil, langsung kita nyeleweng. Nah, penyelewengan yang terjadi ya dari mulai Syiah Rafidhah
ya. Kemudian orang-orang Qadariyah dan yang lainnya, ya, orang-orang Jabariyah juga, ya, mereka semua keluar dari dalil dan memahami dengan caranya sendiri. Karena pada dasarnya, ya, disebutkan bahwa al-qadaru sirrullah al-maktub. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Ya, yang sudah apa? Ditulis. Ya, sirrullah al-maktub, rahasia Allah yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kalian disebutkan tentang masalah takdir, maka kita disuruh untuk diam, tahan. Ya. Kenapa? Jangan bicara lebih dari yang Allah ajarkan. Karena ini membuat kita jadi sesat, kemudian ini membuat kita akhirnya jadi apa? Ngerasa Allah nggak adil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kenapa Rasulullah SAW mengatakan ini? Karena akal manusia terbatas dan indera manusia juga terbatas. Ya, maka terlalu banyak hal yang tidak bisa kita fahami dengan akal. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan apa? Cuman sedikit. Dan ini disebutkan dalam surah ayat 85. Ya. Berarti bagaimana bisa seseorang yang akalnya terbatas memikirkan tentang apa yang Allah perbuat? Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah enggak bakal ditanya terhadap apa yang dilakukan. Tetapi siapa yang ditanya? Kita. Ya. Dari sini semua Imam Abu Hanifah pernah menjelaskan tentang seseorang yang semakin dalam membahas masalah takdir, maka dia seperti seseorang yang melihat matahari. Semakin lama semakin sakit matanya, semakin lama kepalanya semakin, iya, kalau pusing, efek kepala kalau sudah error jadi apa? Hah? Persis, gila. Antum bisa nggak? Berapa banyak orang-orang yang mikir takdir, ujung-ujungnya orang mengatakan waras apa enggak ini. Betul apa enggak ini? Karena ini merupakan rahasia Allah. Kita enggak diperintahin buat memikirkan apa yang Allah lakuin. Justru kita harus diperintahkan buat memikirkan apa yang siapa yang lakuin? Kita sendiri lakuin. Sudah benar atau enggak? Kita enggak diperintahkan buat ngoreksi Allah. Tapi kita diperintahkan buat ngoreksi siapa? Diri sendiri. Itu yang harusnya kita pikirin dengan baik. Ya, karena Allah, ya, nggak bakal ditanyain kenapa engkau melakukan ini. Nggak ada pertanggungjawaban, ya ikhwah. Kita yang dipertanggungjawabkan, iya. Ya. Kemudian Ibnu Daqiq menjelaskan dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi, ya, berkata Imam Sam'ani, ya, menyebutkan bahwa barang siapa yang berusaha menggunakan akalnya untuk memikirkan takdir, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Ya, inilah yang terjadi. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tentang masalah rukun iman terakhirnya apa? Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ya, pertanyaannya muncul lagi. Maka mengapa Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk? Kita sudah pernah bahas. Kenapa? Murojaah dikit. Apa? Persis. Ada hikmah di balik itu. Allah nggak kepingin keburukannya secara langsung, tapi ada hikmah di balik itu. Contoh, diciptakannya siapa? Setan. Maka muncul dari sini orang yang beriman dan orang yang kufur.
muncul dari sini para nabi dan orang-orang yang melawannya serta orang-orang yang mendukungnya. Paham ya? Orang-orang yang beriman dengan para nabi serta mengikutinya. Tapi ada juga orang-orang yang membangkang para nabi. Dari diciptakannya siapa? Setan, iblis. Ya, banyak hal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan di balik hikmah keburukan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doa istiftahnya dikatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu ya tidak disandarkan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada keburukan bagi Allah azza wajalla. Nah, takdir baik dan buruk ini berkaitan dengan makhluk. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki berupa kebaikan. Coba kebayang nggak? Ada terjadi musibah. Kenapa musibah terjadi? Jelaskan. Musibah terjadi itu gara-gara manusia. Tapi tujuannya apa? Ada kebaikannya enggak? Kenapa? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau Allah enggak buat musibah, enggak bakal kita jadi baik. Supaya dirasakan oleh sebagian orang-orang yang melakukannya, supaya mereka balik sama Allah. Kapan orang ngerasa salah? Setelah kena akibatnya, baru mikir, oh iya ya, ternyata saya salah. Kira-kira kalau nggak ada efek buruk, ada nggak orang ngerasa salah? Susah. Jelas di sini. Maka inilah terjadinya keburukan supaya orang jadi baik. Berarti apa? Hikmah di baliknya. Selalu seperti itu ya ikhwah. Karena pada dasarnya Allah itu nggak menyukai apa? Kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Tapi kerusakan terjadi, ada kebaikan yang Allah inginkan di balik itu. Dari sini ada penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama adalah Yahudi. Masih ada waktu nggak? Nah, 7 menit ya. Ya. Disebutkan di dalam Taurat beberapa hal. Ya. Di antara penyimpangannya bahwa apa? Bahwa Allah itu menyesal. Antum bisa bayangin Yahudi. Kita sudah bahas kan pernah waktu itu. Nah, gimana ngerinya mereka. Mereka sebutin Allah nyesal, Allah lupa. Ya, Allah capek. Udah. Hah? Allah terbelenggu, Allah miskin. Udah. Ya, penyesalan ya bukan yang pantas ditempelkan ke Allah, karena penyesalan itu adalah sifat siapa? Manusia. Makanya mereka mengatakan ini ya, dalam kitab Kejadian, kita sudah pernah bahas ya kitab Kejadian ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala cenderung hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ya, dan hal itu memilukan hatinya. Waduh, kita pernah bahas sebagian dan itu nyakitin diri kita banget ya. Makanya Yahudi ini seburuk-buruk bangsa ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kemudian ya, Saul ini siapa kemarin? Saul ini siapa? Bukan Talut.
Sah. Saul. Ya. Mereka nyebut Talut itu adalah Saul. Ya, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Jadi rajanya orang Yahudi itu ada berapa? Ada di zaman kerajaan. Jadi Yahudi itu setelah zamannya Nabi Musa, kalau kita lihat, ya, di bawah kepemimpinan siapa? Habisnya Nabi Musa. Di bawah kepemimpinan siapa? Yusha ibn Nun. Ya. Nah, Yusha ibn Nun ini membagi Yahudi menjadi 12 sebagaimana sukunya mereka. Dan jumlahnya sesuai dengan jumlah anak-anak Nabi Yakub. Jadi dari anak Nabi Yakub ini setiap anak jadi kepala suku. Jadi turunan-turunannya itu semuanya maka 12 suku. Maka dibagilah mereka di Palestina menjadi 12 kehakiman. Jelas? Makanya disebut dengan Asrul Qudah. Asrul Qudah itu adalah masa kehakiman. Setelah 12 ini tadi, maka mereka pun bersih tegang, syirik dan lain sebagainya, kacau, sehingga mereka meminta kepada Nabi Samuel. Kalau kita bilang apa ya kita? Nabi Samuel itu? Nah, bukan. Nah. Ya, untuk apa? Untuk minta kepada Allah supaya mereka diberikan satu raja yang menggabungkan mereka semua. Maka Allah tunjuk siapa? Talut. Dan mereka protes lagi. Nah, Yahudi ini, naudzubillah. Mereka protes kenapa? Loh, kok Talut yang jadi? Bukan yang lain, karena dua sebab. Talut itu bukan turunan raja-raja, yaitu terhormat. Yang kedua, orang biasa. Yang kedua, Talut ini nggak punya duit, alias bukan orang kaya, miskin. Ya, tapi Allah SWT memberikan alasan bahwa Talut itu diberikan kecerdasan dan juga apa? Kekuatan. Dan dalam akhir akhir juz 2. Ya. Setelah itu, ya, mereka akhirnya masuk ke kota Palestina, ya, dibantu sama siapa? Yang memenangkan, yaitu Daud. Setelah Talut Daud. Dan Daud ini kuatnya luar biasa. Ya, itulah yang kemudian Talut ini disebut dengan Saul. Ya, makanya dikatakan aku menyesal aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakitlah Samuel dan ia bersuruh kepada Tuhan semalam-malam. Ya. Nah, ada kisah masalah Daud. Ya, kita usah sebutin. Kemudian Nasrani, ya, disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, disebutkan kaum Nasrani terhadap takdir, ya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa kaum muslimin terpengaruh dengan akidah mereka. Ya, apa itu? Para ulama menyebutkan tentang kaum Nasrani menetapkan takdir, ya, dan sebagian lagi menolak takdir. Mereka menetapkan takdir seperti halnya Jabariyah, ya, dan menolak takdir seperti halnya Qadariyah, karena Jabariyah sama Qadariyah ini bertolak belakang banget. Nanti kita akan tahu bagaimana Jabariyah sama Qadariyah. Kalau Qadariyah ini, ya, terlalu ekstrim, ya, tapi kalau Jabariyah sebaliknya. Orang filsafat ini meyakini bahwa Allah hanya mengetahui dengan ilmu secara global dan tidak secara detail. Allah tahu contoh ini bakal bahagia, detailnya Allah nggak tahu. Kebayang nggak antum tuduhannya? Ini bakal sengsara, sudah, detailnya Allah nggak tahu. Itu yang mereka yakini, ya. Dan inilah yang ditulis oleh siapa?
Ibnu Sina. Rujukannya siapa? Orang-orang filsafat. Kemudian makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafut ya Al-Falasifah menyebutkan mengkafirkan Ibnu Sina karena 3 kesalahan. Salah satunya adalah keyakinan masalah takdir itu tadi. Ya. Orang-orang falsafat ini bertentangan dengan konsekuensi bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Disebutkan di dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdir. Nah, terus orang-orang musyrik Arab ya, meyakini adanya takdir, tetapi menjadikan takdir sebagai dalil untuk melegalkan kemaksiatan. Ya. Ini mirip dengan kelompok Jabariyah ekstrim, yang dimana kalau kita maksiat termasuk kita taat sama Allah. Anda bisa bayangin? Kok bisa? Makanya kepala antum agak sakit gak di sini? Sudah mulai ada indikasi kita puyeng. Ya. Inilah kata-kata mereka ya tentang masalah takdir di dalam surat Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik akan berkata apa? Jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan pernah menyekutukan Allah. Ya, berarti mereka menunjukkan apa? Kalau maksiat mereka itu seakan-akan diperbolehkan karena semua Allah kehendaki. Semua seakan-akan Allah maksa mereka buat melakukan kemaksiatan. Nih, kata mereka dalam surat An-Nahl ayat 35. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Ya, orang musyrik mengatakan jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan pernah menyembah sesuatu selain Allah. Ya, dan baik kami ataupun nenek moyang kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin Allah. Berarti mereka menuduh siapa? Menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang mereka minum dari kemaksiatan, keburukan, serta yang mereka lakukan dari kesyirikan, semuanya Allah kepingin mereka kayak gitu. Kepingin mereka kayak gitu. Kebayang ya? Qadariyah. Nah ini dia. Di antaranya adalah kelompoknya siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini pelopornya. Ya, ingat-ingat kata ini, Ma'bad al-Juhani. Ya, dikatakan bahwa al-amru unuf. Allah itu mengetahui segala perkara setelah terjadi. Jadi sebelum terjadi Allah nggak tahu. Antum bisa bayangin nggak? Allah mengetahui segala sesuatu itu bagi mereka nggak berjalan. Kenapa? Taunya habis terjadi baru tahu. Oh, ternyata kayak gini. Nah, sama orang kafir lebih ngeri mana ini? Ya, keyakinan ini ya konsekuensinya apa? Mereka mengingkari ilmunya Allah yang telah lalu. Ya. Maka Ma'bad al-Juhani ini dikafirkan oleh para ulama sebab pemikirannya terlalu dalam dengan masalah takdir. Sampai Abdullah ibn Umar ketika dikabarkan tentang keberadaan kelompoknya, maka Abdullah ibn Umar berkata apa? Fa'in laqitahum fa'allimhum anni minhum bari'un wa hum minni bura. Ya. Kata Umar, kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian Abdullah bin Umar juga bersumpah mengatakan, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dahaban thumma lam yu'minu bil qadar lam yuqbal minhu.
Abdullah bin Umar bersumpah apa? Kalau seandainya mereka berinfak 1 gunung Uhud emas, tapi mereka nggak beriman dengan takdir, nggak bakal diterima infaknya sama sekali. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahkan oleh Imam Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian ya, Jabariyah ekstrim ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika membahas kelompok ini tentang permasalahan takdir, ya, jatuh ke dalam banyak kesalahan. Di antaranya adalah meyakini masalah akidah Jahmiyah, menganggap seluruh perbuatan hamba Allah adalah terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, nih ada sebuah kisah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, ada seorang yang mendapatkan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Dia pun marah, kemudian membunuh laki-laki itu. Tetapi laki-laki yang berzina tadi mengatakan kepada suaminya, mengatakan perkara ini adalah takdir Allah. Mulai, ya. Setelah itu apa? Apakah engkau beriman dengan takdir? Bayangin nanti. Ya, maka dia menjawab, ya, saya beriman dengan takdir. Maka akhirnya pun dia menerima kejadian ini seakan-akan ridho dan melekatkan perbuatan zina. Ya Allah, ternyata Allah sudah mentakdirkan bahwa istri saya bakal dikituin sama orang lain. Antum gimana coba kepalanya? Nah, kenapa? Kalau kita mengatakan enggak, kena kita. Tapi mengatakan iya, loh, kan saya berzina sudah ditakdirkan. Ya, artinya taatnya dia menerima takdir bahwa istrinya berzina, maka dia taat sama Allah. Dan orang ini berzina sama orang itu karena dia taat sama Allah juga. Nah, sudah mulai sakit gak kepalanya? Belum? Saya tambahin lagi. Ya, Jabariyah ini telah sampai ke derajat, ya, di mana menjelaskan konsekuensi dari akidah Jahmiyah dengan menganggap bahwa semua yang terjadi adalah keterpaksaan. Jadi kita ini contoh, ada orang zina itu dipaksa sama Allah, ada orang mencuri dipaksa sama Allah. Karena pada dasarnya kalau kita menjalankan kemaksiatan yang sudah ditakdirkan, maka kita sedang taat sama Allah. Ya kayak tadi, loh, saya zina sudah ditakdirkan, istrimu kena itu takdir, engkau nerima takdir. Ya, nanti ada lawannya ini. Ya, ada lawannya Jabariyah. Aduh, astagfirullahaladzim. Kemudian, ya akhwah, bagaimana kondisi lawannya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas insya Allah, ya. Jadi pusingnya jangan terlalu dalam dulu, simpan dulu pusingnya dikit-dikit. Nanti kita akan bahas berikutnya tentang masalah bagaimana kelompok yang berikutnya, karena nanti kita akan bahas juga, ya. Nah, konsekuensi dari keyakinan masalah Jabariyah ini, manusia terpaksa jadi nggak berdosa. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, bunuh dan sebagainya, nggak dosa kata mereka, ya. Kemudian menyamakan ketaatan dengan kemaksiatan. Jadi sampai mereka mengatakan apa? Berarti antara imannya malaikat Jibril sama imannya Fir'aun sama. Kenapa? Fir'aun berbuat kayak gitu karena dipaksa. Sudah masuk? Nah, hati-hati, jangan dibawa keluar. Cukup pusingnya sampai di sini. Balik ke yang normal aja. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah berikutnya kita akan bicara juga masalah Syiah. Bagaimana memikirkan tentang masalah takdir. Ya, kita akan bahas juga masalah ini. Kemudian bagaimana kelompok yang ini kelompok yang apa ini? Yang jatuh ke dalam kekafiran. Ada kelompok yang memahami takdir dengan cara yang salah tapi nggak sampai kafir. Itu kita bahas di berikutnya. Nggak sampai kafir. Ini sudah jatuh ke dalam kekafiran. Tapi kalau kelompok yang satu nggak sampai kafir.
Ya, tapi mereka salah dalam memahami takdir. Jelas? Nah, siapa saja mereka dan bagaimana cara mereka memahami dengan salah tadi, ya, kita bisa ambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ya, makanya kita Jahmiyah itu siapa pencetusnya? Jaham bin siapa? Safwan. Jaham bin Safwan. Nanti kita akan berbicara juga pemikirannya Jaham bin Safwan. Saya sudah kumpulkan di bab masalah ini. Ini dia. Nih. Bentar. Bukan ini, satunya lagi. Nah, bentar. Disinilah ya. Nah, ini dia. Kelompok-kelompok ada Qadariyah, ya, yaitu Qadariyah ekstrim ada. Ini kita agak bahas. Qadariyah yang biasa juga ada, ya. Kemudian ada lagi kelompok namanya Jabariyah ekstrim yang tadi, ya. Kemudian Jabariyah yang biasa, ya. Perbedaannya di mana, ya. Setelah itu ada kelompok yang namanya Ahlus Sunnah, ya, yang sebagaimana kita sekarang. Nah, kemudian dalam masalah perbuatan Allah ini berbeda juga antara Ahlus Sunnah, Qadariyah sama Jabariyah. Semua ini kita akan bahas dan juga, ya, masalah analogi yang keliru dan bagaimana cara bantahnya. Ini juga ada semuanya. Ya, insya Allah masalah ini masih panjang ya ikhwah. Ya, kisahnya antara Ahlus Sunnah sama Qadariyah. Ya, orang-orang Ahlus Sunnah kita tutup dengan kisah ini, ya, supaya kita paham. Pernah Umar ibn Haytham bercerita, suatu hari kami pergi dengan menggunakan apa? Kapal. Ternyata di antara penumpangnya ada seorang Majusi dan Qadariyah. Ya, Majusi sama Qadariyah ini sejalan, ya. Mulailah keduanya berdiskusi, ya. Qadariyah, na'udzubillah, antara Majusi sama Qadariyah. Qadariyah berkata kepada Majusi, masuk Islam. Majusi mengatakan, aku akan masuk Islam sampai Allah berkehendak. Karena mereka meyakini bahwa dianya syirik itu juga apa? Karena kehendak Allah. Ya, Qadariyah ngomong, Allah ingin engkau masuk Islam, tetapi setan enggak menginginkannya. Majusi mengatakan Allah menginginkanku Islam dan setan menginginkanku Majusi. Ternyata yang terjadi adalah keinginan setan, ya, yaitu aku adalah Majusi. Kalau begitu setan lebih kuat daripada Allah. Ini kalau kita bicara ngomong terlalu dalam, subhat antum kena banyak di sini. Ya. Kalau begitu aku mengikuti setan. Kata siapa? Qadariyah. Aduh, ya. Ada kisah keduanya lagi. Banyaklah. Kita akan ceritakan kisah ketiga, kisah keempat, kisah kelima terus. Ya, kita akan ceritakan beberapa kisah yang dimana perdebatan mereka ini sama-sama sesatnya. Jadi mikirnya jadi sama-sama rancunya. Ya, kebayang ya, wah. Kalau Ahlus Sunnah berbeda pemikirannya. Makanya kita harus paham, orang kita kalau bicara masalah takdir banyak syubhat yang luar biasa. Ya, Qadariyah terjadi bagi menjadi dua, Jabariyah juga terbagi menjadi dua. Ya, makanya ada juga sejarahnya di mana terbentuknya, ya, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, itu ada juga sejarahnya. Tapi kita nggak sampai bahas itu karena terlalu panjang, terlalu lebar ke arah mana-mana. Tapi yang jelas kita akan memahami dari sisi ini. Ya, karena kalau kita bicara Jaham ibn Safwan, ujung-ujungnya kemana? Antum tahu pemikiran Aristoteles dan lain sebagainya? Tahu?
ya, itu mereka ujung-ujungnya ke arah sana. Jadi nyampur. Paham ya? Jadi ahli filsafat ini diambil ilmunya dicampur. Akhirnya jadilah pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ya. Nah, kayak ini Ma'bad al-Juhani. Ya, dan kelompok Qadariyah. Perkara-perkara yang kemudian mereka mengatakan apa? Yang baru yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pemikirannya campur di sini. Ya, bahkan kelompok-kelompok yang seperti ini ya ikhwah, itu menjauhkan kita dari hal-hal yang sebenarnya, karena mereka memakai akal buat memikirkan masalah takdir. Akhirnya muncullah syubhat yang mengerikan luar biasa. Bahkan Qadariyah itu juga dinamakan sebagai Majusi, karena kaum Majusi meyakini bahwa pencipta itu ada dua, pencipta baik sama pencipta buruk. Makanya tadi Qadariyah sama Majusi debat, akhirnya jadi satu pemikiran. Jelas? Ya, ini yang terjadi. Kalau Jabariyah sebaliknya, ya, melegalkan masalah apa? Kemaksiatan dengan takdir. Jadi seorang yang maksiat itu juga disebut taat sama Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita terhindar dari fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita jauh dari kesyirikan, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.